Halo, perkenalkan nama saya Donatus Gitsko Paulo Aswin. Saya dari Prodi Teknologi Rekayasa, Rekayasa Perangkat Lunak Politeknik Negeri Lampung. Jadi di sini saya ingin uh, menjelaskan apa yang saya tangkap dari materi jaringan yang saya pelajari. Jadi di sini materi pertama yang saya dapat itu yang saya tangkap pertama itu ada materi network atau jaringan komputer. Jadi bisa dilihat di sini ada eh, macam-macam perangkat, ada laptop, PC, komputer, dan juga ada printer, ada PS, handphone, dan juga komputer yang lainnya. Dan juga di sini ada router. Jadi yang saya dapat di sini, jadi untuk membentuk jaringan komputer itu masing-masing perangkat itu harus terhubung satu sama lain ke dalam router. Jadi dengan contohnya yaitu dari perangkat komputer bisa menggunakan kabel yang terhubung ke router, dan printer juga sama. Kemudian ada laptop dan juga smartphone yang terhubung ke router menggunakan jaringan WiFi. Nah, setelah terhubung itu sudah membentuk jaringan komputer. Jadi yang saya dapat tuh contohnya seberapa bergunanya jaringan komputer ini. Jadi diambil contoh itu misal zaman dulu ada orang mau ngeprint di masing-masing komputer, misal ada 5 komputer, lalu dia ingin ngeprint bersama-sama gitu, secara berbarengan, dan itu berarti membutuhkan satu printer di setiap satu komputer. Nah, kalau komputernya ada 100, berarti membutuhkan 100 printer. Nah, itu tidak efisien ya, karena membutuhkan biaya yang lebih dan juga sangat tidak efektif lah pokoknya. Nah, makanya itu menggunakan jaringan komputer, kita di sini hanya menggunakan kabel saja yang terhubung ke router dan ke satu printer. Jadi walaupun ada banyak komputer yang ingin ngeprint berbarengan, nah itu hanya membutuhkan satu printer saja menggunakan jaringan komputer itu. Jadi lalu ada contoh lain yang yaitu menggunakan jaringan wireless gitu. Jadi contohnya itu misalkan di handphone ini ingin membuka suatu aplikasi yaitu Facebook atau Instagram dan lain-lain. Nah, cara kerjanya yaitu handphone terhubung ke dalam WiFi dalam router, lalu terhubung ke ISP. Apa itu ISP? ISP itu di catatan saya ini, ISP adalah Internet Service Provider. Jadi handphone terhubung ke router, lalu terhubung ke ISP. Jadi Internet Service Provider yang menyediakan layanan jaringan gitu, layanan internet. Nah, dari ISP ini nanti bakal
terhubung ke server Facebook atau IG gitu. Jadi dari handphone, jadi hubungan jaringan komputernya itu dari handphone, terhubung ke router, lalu ke ISP, lalu kemudian terhubung ke Facebook atau IG gitu. Jadi untuk menggunakan jaringan komputer, kita bisa menggunakan wireless atau hubungan maksudnya jaringan tanpa kabel seperti Bluetooth atau WiFi untuk mengirim data atau transfer data. Lalu kita juga bisa menggunakan wire atau menggunakan kabel seperti di komputer ke printer atau ke komputer lain itu. Nah, ini contohnya tadi. Lalu yang kedua, yang di sini materi yang kedua yang saya tangkap yaitu tentang jadi jaringan komputer itu sudah bisa terbentuk menggunakan kurang lebih 2 komputer. Jadi 2 atau lebih komputer itu sudah bisa membentuk jaringan-jaringan komputer gitu. Jadi jaringan komputer itu adalah hubungan antara 2 atau lebih komputer. Nah, jadi di sini saya mau ngejelasin menghubungkan jaringan komputer menggunakan wired atau kabel. Nah, jadi di ini contohnya adalah komputer. Jadi di sini ada 2 komputer. Jadi di dua komputer ini itu terhubung dengan kabel UTP. Nah, yang biru ini adalah kabel UTP. Nah, dalam kabel UTP ini setiap ujungnya masing-masing itu menggunakan RJ45. Nah, untuk menghubungkan antar komputer ini. Nah, dipasangnya di mana sih? Biasanya di komputer-komputer itu ada yang namanya port LAN. Nah, ini biasanya yang bentuknya begini. Nah, untuk di komputer-komputer zaman sekarang, untuk di laptop-laptop zaman sekarang itu kebanyakan udah nggak ada lagi yang namanya port LAN ini. Jadi ada alat yang namanya converter, yaitu USB to LAN. Jadi cara kerjanya itu di kabel UTP ini kita menghubungkan RJ45 dicolok di bagian ini, lalu pada bagian USB itu kita colok ke dalam laptop yang tidak punya maksudnya port LAN gitu. Nah, dan juga bisa jaringan ya seperti itu. Nah, setelah ini saya akan mempraktekkan jaringan komputer. Nah, ini menggunakan menggunakan Cisco. Nah, oke. Jadi sekarang saya akan mencoba praktek menghubungkan 2 komputer menggunakan jaringan komputer. Nah, ini adalah aplikasi Cisco, yaitu paket tracer untuk ngetes jaringan gitu. Jaringan komputer antar perangkat komputer gitu. Nah, yang pertama, jadi di sini
saya akan memberikan komputer PC berjumlah 2. Nah, jadi syarat terhubungnya dua komputer ini yaitu ada yang namanya IP address. Jadi yang saya tahu, jadi IP address itu semacam nama untuk komputer gitu. Jadi untuk menghubungkan komputer satu dengan komputer yang lain itu kita membutuhkan yang namanya IP address untuk memanggil nama dari kedua komputer ini agar bisa saling terhubung gitu. Contohnya kayak manggil nama orang, Aldo, yuk makan yuk gitu, yuk minta ini sih kopi boleh. Nah, dia ngirim kopi, dia ngasih kopi ke kita. Itu juga sama kayak komputer. Jadi komputer membutuhkan IP address untuk memanggil satu sama lain untuk bisa saling mentransfer data. Tuh. Nah, ini udah ada 2 komputer di sini, 2 PC. Lalu selanjutnya kita hubungkan dengan kabel. Nah, saya di sini menggunakan kabel otomatis. Nah, kita hubungkan satu di PC 0 ke PC 1. Nah, jadi ini udah terhubung dengan kabel, tapi syarat untuk bisa saling terhubung itu harus menggunakan IP address, yang dimana kita harus konfigurasi IP address ke dalam tiap komputer ini. Nah, di sini kita akan menggunakan Flashnote untuk memberikan IP address-nya. Nah, contohnya 192.168.1.1. Nah, ini contoh port LAN. Jadi, masih belibet sama materi yang tadi. Jadi ini adalah IP address dari yang akan kita berikan kepada masing-masing komputer ini, yang akan saya berikan. Nah, di komputer kedua 192 dan 186.1.2. Nah, kita akan memberikan IP address atau contohnya adalah nama untuk kedua komputer ini. Nah, ini kita hanya memberikan angkanya, belum saya konfigurasi. Nah, caranya untuk konfigurasinya yang pertama itu adalah kita klik dulu di komputer yang PC 0, lalu ke desktop, IP, lalu pilih IP configuration. Nah, kita masukin IP-nya yang pertama dari PC 0 yaitu 192.186 terus 1.1. Terus kita enter. Nah, di sini muncul subnet mask-nya. Untuk subnet mask-nya yang saya dapat tadi dari video-video tutorial yang udah saya pelajari, bisa menggunakan default dahulu. Kemudian sudah kita berikan IP-nya, kita berikan ke PC yang satunya, ke IP configuration 192
168 186 titik 1.2. Nah, enter. Subnetnya biarin default. Nah, ini sudah kita berikan IP address kepada setiap masing-masing komputer. Nah, sekarang cara mengecek apakah IP-nya sudah saling terhubung. Nah, yang pertama itu kita harus memanggil IP komputer dari satu komputer ke dalam komputer yang lainnya. Nah, cara memanggilnya di sini saya menggunakan PC1. Lalu di sini ada yang namanya command prompt. Nah, untuk mengecek konfigurasi IP pada command prompt ini bisa menggunakan command ping, lalu masukkan IP dari komputer yang mau konfigurasi atau PC 0 192 186 1.1. Nah, jika sudah, kita enter. Nah, jika sudah muncul seperti ini, reply from, lalu muncul nama IP address-nya, nama IP-nya, bit 32 dan tem1ms dan ttl. Jika sudah muncul seperti ini, berarti konfigurasinya itu sudah berhasil atau komputer sudah terkonfigurasi, sudah bisa mengirim data satu sama lain. Ini cara cek konfigurasi pada Cisco paket tracer menggunakan command prompt. Lalu ada juga cara lain untuk mengecek apakah kedua komputer sudah saling terhubung atau belum, menggunakan cara lain, yaitu menggunakan di sini add simple. Nah, caranya di sini dari PC1 kita tambahin juga ke PC0. Nah, jika sudah, maka di sini ada tulisan successful PC1 ke PC0. Yang berarti di sini PC sudah terhubung gitu. Ya, mungkin seperti itu yang bisa saya sampaikan dari apa yang sudah saya pelajari tentang materi jaringan komputer dan praktek pertama menggunakan Cisco, yaitu konfigurasi antar dua perangkat, yaitu komputer. Sebelumnya kalau ada salah kata, saya minta maaf, dan sekarang saya tutup. Terima kasih.